Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan pembelajaran tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Lavoisier yang dikenal sekarang dengan nama hukum Lavoisier, yang menyatakan bahwa jumlah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Contohnya, pada proses pembakaran, kayu berubah menjadi abu. Apakah massa kayu itu akan sama dengan massa abu yang dihasilkan? Ketika kayu ditambahkan dengan oksigen atau dibakar, maka dia akan menghasilkan abu dan asap atau gas. Nah, ketika massa kayu ditambahkan dengan massa oksigen, ternyata menurut Lavoisier, massanya akan sama dengan massa abu ditambah massa dengan gas. Yang kedua, contohnya adalah proses perkaratan pada besi. Jika besi ditambahkan dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan karat besi. Dan jika besi ditambahkan dengan massa oksigen, maka massanya akan sama dengan massa karat besi. Yang ketiga adalah contoh larutan timbal nitrat dengan larutan natrium klorida yang menghasilkan endapan timbal klorida dan larutan natrium nitrat. Di sini PbNO3 dua kali ditambahkan dengan 2 NaCl akan menghasilkan PbCl2 dan 2 NaNO3. Maka massa PbNO3 ditambah NaCl akan sama dengan massa PbCl2 dan NaNO3. Hukum dasar kimia berikutnya adalah hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Contoh, air itu tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan massa adalah 1:8. Sedangkan CO2 tersusun oleh unsur karbon dan unsur oksigen yang perbandingan massanya adalah 3:8. Perbandingan massa unsur dalam senyawa dapat ditentukan sebagai berikut. Dalam senyawa AMBN, massa A dibanding dengan massa B itu adalah ARA dikalikan dengan M indeksnya dibagi dengan ARB dikalikan indeks dari atom N. Contohnya di sini adalah kita disuruh menentukan perbandingan massa C dan H di dalam C2H6. Maka perbandingan massa C dibanding dengan massa H itu sama dengan 12, yaitu AR dari C dikalikan 2. 2 itu adalah jumlah atom C atau indeksnya C. Dibanding dengan 6, 6 adalah jumlah atom H dikalikan dengan 1. 1 adalah AR dari H. 12 kali 2 adalah 24, 6 kali 1 adalah 6, sehingga perbandingannya adalah 24 dibanding 6 sama dengan 4 dibanding 1. Dan seterusnya, ini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari nanti. Yang ketiga, hukum dasar kimia yang berikutnya adalah hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume dinyatakan oleh Gay-Lussac dengan menyatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding dengan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya adalah gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Di sini 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, untuk koefisiennya itu kita analogikan dengan 2 liter, ini 1 liter. Jadi menghasilkan 2 liter, sehingga perbandingan volume H2, O2, dan H2O adalah 2 dibanding 1 dibanding 2, sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Contoh yang kedua adalah gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak. Hidrogen H2, nitrogen N2 menghasilkan amoniak yaitu NH3. Kemudian kita setarakan reaksinya dengan memberikan angka koefisien. Didapatkan di sini H2-nya koefisiennya 3, N2 1 dan NH3-nya 2.
Nah, ini adalah sebagai perbandingan volumenya 3 dibanding 1 dibanding 2, dan seterusnya. Jadi dari contoh-contoh ini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan reaksi atau perbandingan volume untuk reaksi gas itu adalah sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Demikian beberapa hukum dasar kimia yang kita pelajari. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.